Yuk, balik lagi di Berita Gulat sama Wrestling. Udah lama gak bikin video ya. Ini juga sebenarnya saya nggak tahu ini upload buat hari apa ya. Entah mungkin buat hari Kamis atau hari Jumat. Mudah-mudahan sih nggak terlalu terganggu ya. Karena emang udah lama gak bikin video. Sekarang bikin video kayak begini gitu loh. Belum ditambah sama saya bikin konten di sebelah juga kan. Itu juga research lagi, bahas-bahas lagi gitu. Dan lumayan lama gitu prosesnya. Kemarin saya udah bikin buat konten Age return ke WWE. Kenapa bahas Age bang? Karena ya buat saya itu konten yang ada bahasan ininya, aspek non gulatnya juga ada. Jadi nggak cuma melulu kita bahas soal gulatnya, tapi ada non gulatnya juga di situ. Yang banyak gulatnya di sini aja lah. Yang lebih caur-caur ya. Kalau yang di sana lebih segmented lagi. Oke, jadi hari ini ada beberapa bahasan yang bisa kita bahas bareng-bareng. Yang pertama itu soal Samoa Joe. Sebenarnya dia tuh lagi syuting, nggak tahu syuting apa, makanya dia off di AEW. Tapi tidak ada angin, tidak ada hujan, dia menjadi salah satu cameo di game terbaru franchise Ryuga Gotoku atau Yakuza atau Like a Dragon, terserah lah teman-teman nyebutnya apa. Itu di seri terbaru Ryuga Gotoku, judulnya adalah Ryuga Gotoku Pirates in Hawaii, yaitu. Atau kalau kita lihat di title aslinya, bukan title asli ya, title yang buat pasar global itu namanya adalah Like a Dragon Pirates Yakuza in Hawaii. Itu teman-teman mungkin yang tahu soal Yakuza atau soal apapun itu ya namanya, silakan tulis di kolom komen karena saya nggak terlalu ngikutin. Bahkan saya nanya sama sepupu saya yang main pun nggak ngerti gitu. Saya yang nggak ngerti ya lebih tepatnya. Ini game apa, bahas apa gitu, ceritanya gimana ya, karena memang sejarahnya cukup melekat juga gitu dengan nama-nama wrestler. Yang saya tahu itu Naito, Tetsuya Naito ya, Kazuchika Okada sama Kenny Omega, itu adalah nama-nama yang pernah ada di sana. Ada beberapa nama lagi cuma saya lupa emang sisanya siapa aja. Siapa aja yang pernah terlibat di Ryuga Gotoku gitu ya. Tapi congrats buat semua Joe masuk cameo. Ya mudah-mudahan sih gamenya bagus ya, karena katanya biasanya bagus-bagus aja, cuman memang beberapa kali ada seri yang kerasa off gitu. Bahkan yang sialnya itu yang kemarin, yang The Man Who Erased His Name itu katanya kena juga, termasuk yang salah satu yang kurang bagus katanya. Dan secara sialnya ya mungkin tiba-tiba ada orang yang nge-framing, wah ini salah AEW guys. Kenapa? Karena kebetulan nih iklannya di AEW waktu itu yang apa ya, yang golden apa street fight gitulah, yang ada Ibushi, yang teman-teman mungkin tahu scene yang Ibushi gue sepeda sambil pukul-pukulin orang. Nah itu tuh, itu katanya match itu karena salah satu jadi biang dari kenapa gamenya flop. Bukan flop ya, lebih ke kurang bagus aja gitu. Tapi sebenarnya itu make sense juga, cuman bukan bahasan saya lah di situ. Oke, itu tadi ya Ryuga Gotoku yang pertama. Terus yang kedua itu soal desas-desus ya dari pegulat-pegulat yang katanya mau ke WWE. Oke, yang pertama itu ada Motor City Machine Gun, itu apa ya namanya, katanya udah hampir deal. Jadi besok, kalau sekarang saya rekaman hari Selasa, besok itu katanya di NXT bakal debut di CW. Dan katanya sih cuman beberapa bulan aja kalau si Motor City Machine Gun itu, karena emang sudah dipersiapkan untuk masuk ke main roster langsung. Jadi masuk di NXT itu kayak cuman transisi dan buat short term aja. Sementara katanya selain Motor City Machine Gun itu ada Lucha Bros, si Penta sama Rey Fenix ya. Itu dua nama yang katanya bakal masuk juga selain Motor City Machine Gun. Jadi kenapa bisa masuk? Rumornya itu muncul pertama dari merchandise yang sudah disiapkan oleh WWE untuk dijual, sehingga ini mengindikasikan kedua nama ini akan masuk ke WWE sesegera mungkin, dan ekspektasinya akan debut di lagi-lagi di NXT yang akan tayang di CW. Tapi ada sebuah masalah baru di mana yang masuk itu cuman bisa Penta. Sementara si Phoenix ini harus menunggu waktu. Ini katanya ya, bukan kata saya.
Lagi pula yang beritanya Melser juga, jadi saya males sebenarnya. Males bahas ini sama sekali dari awal. Mungkin yang Motor City Machine Gun masih bisa saya bahas, tapi yang Lucha Brothers tuh saya udah males sebenarnya, karena sumbernya dapatnya dari Meltzer gitu. Yang udah Meltzer masuk saya udah males sebenarnya bahas. Jadi katanya dia si Phoenix itu kemungkinan nggak bisa join WWE sekarang. Kenapa? Karena Tony Khan secara tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya, lebih ke secara tidak terduga melakukan move yang dilakukan oleh Vince McMahon. Apa itu? Yaitu menambah durasi kontrak dikarenakan dia cedera. Ya sebenarnya ini adalah hal yang wajar-wajar aja sih, cuman kan memang sebagian besar dari pemuja Tony Khan itu kan selalu bilang Tony Khan is the best, Tony Khan apalah. Lagi-lagi sih saya ketawa-tawa aja gitu, karena kalau memang Tony Khan itu savior gitu ya, seharusnya dia tidak melakukan itu. Karena memang kedua nama ini dari awal menurut beritanya itu memang sudah ya pengen ke WWE aja, karena di AEW menurut mereka sudah cukup dan ini waktunya pindah ke WWE. Cuman lagi-lagi sih karena beritanya juga simpang siur, jadi saya kayak ya udahlah, yang penting ngalir aja. Ada nggak ada gitu ya, mau si Phoenix ke WWE kayak mau enggak kayak ya udah terserah dia. Jadi karena katanya ini beritanya kontradiksi banget gitu. Kalau misalkan kita bahas soal si Lucha Bros ini, ada yang bilang Lucha Bros akan stay di AEW, ada yang bilang pindah ke WWE dan lain sebagainya, dan itu cukup banyak itu babi bunya. Gak jelas juga gitu sebenarnya ini benernya seperti apa dan fixnya itu bagaimana. Saya sih masih nunggu aja kepastiannya seperti apa, karena memang kalau dibiarin terus menerus sih agak berbahaya juga ya, khususnya buat ini gitu, buat media ya. Oke, yang ketiga, secara mengejutkan Ilya Dragunov harus absen dari WWE dengan durasi yang tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 6-9 bulan ke depan dikarenakan cedera ACL. Hal ini dikonfirm langsung sama komentator WWE yaitu Yota Shitor, di mana dia bilang Ilya Dragunov cedera dan harus absen kurang lebih yang tadi sudah saya bilang selama 6-9 bulan dikarenakan cedera ACL waktu house show lawan Gunther. Ya. Kita langsung Ilya, mudah-mudahan Ilya bisa kembali lagi dalam kondisi fit dan tetap prima. Karena ya kalau misalkan kita lihat ya nanti tiba-tiba ada yang nyalahin nih, ini gara-gara kebanyakan host show, gara-gara apa, tapi nanti diprotes lagi. Makanya ini gak konsisten ini fans gulat ini, apalagi yang suka makan berita media gitu loh. Kemarin itu kan udah dibilang nih dikurangin house show biar apa, biar lebih banyak acara yang premium yang bisa masuk gitu. Jadi selain untuk mengurangi kuantitas dan menambah kualitas, nanti show juga akan lebih banyak yang bukan tier ya, lebih ke kualitasnya yang lebih ditingkatkan, dan juga lebih banyak show-show keluar gitu ya, sesuai dengan tawarannya misalkan masuk. Cuman lagi-lagi nanti fans gue akan protes gitu loh. Ini WWE sudah tidak grinding seperti dulu, istilahnya apalah. Itu banyak banget loh yang komen seperti itu. Salah satunya adalah Sean Rossap dari Fightful, itu dia sampai komen seperti itu. Menurut saya sih ya udahlah, terserah dia aja. Soalnya gini sih, kalau misalkan ngomongin si pegulat-pegulat yang cedera ini, lagi-lagi sih saya akan bilang jangan terlalu muluk-muluk menyalahkan satu pihak gitu loh. Kayak NXT badai cedera ya, tiba-tiba banyak pegulat yang cedera gitu, ini cedera itu cedera, ini cedera itu cedera. Ya menurut saya sih lebih ke rasial aja, karena kita coba lihat aja kuantitasnya dari yang cedera sama yang gak cedera itu jumlahnya berapa, terus alasannya karena apa, itu nanti bisa dicek dan dipertimbangkan. Jadi kita bisa tahu salahnya siapa. Yang mana saya itu konsisten beberapa kali bilang kemungkinan ada salah di fisioterapis atau di tim dokter. Kenapa? Karena porsi latihan tidak tepat. Saya selalu bilang seperti itu loh, dan cukup konsisten juga saya bilang seperti itu. Cuman emang masih banyak ya teman-teman yang nggak percaya gitu ya dengan apa yang saya bicarakan, karena ini kejadian di beberapa klub bola yang mana saya nonton gitu ya. Di La Liga di Spanyol itu ada Barcelona waktu eranya Ronald Koeman kejadian. Di Premier League di Inggris itu kejadian di MU. Di MU. Jadi MU tahun kemarin itu badai cedera. Salah satu alasannya yang bisa kita bahas itu adalah kemungkinannya fisioterapisnya tidak benar,
kemungkinan fisioterapisnya ini ya bukan bodong ya, lebih ke penanganan tidak sesuai aja gitu. Karena ada juga beberapa yang ngegoreng si ini fisioterapisnya pasti ngaco karena dia bekas Arsenal. Ada yang bilang gitu loh. Cuma ya lagi-lagi lah, banyak faktor gitu. Jadi kita nggak bisa melulu nyalahin satu pihak, dua pihak aja. Harus kita evaluasi dulu case by case-nya seperti apa, baru kita bisa menyimpulkan kesalahannya ada di pihak mana. Once again, get well soon untuk Ilya Dragunov, mudah-mudahan bisa kembali dalam kondisi prima dan ya, saya sih pengen lihat di push ya, intinya gitu aja. Oke, terus yang berikutnya ini cukup menarik karena AEW itu dikabarkan mau mengganti developer game mereka dari Yuke's ke pihak lain dikarenakan flopnya Fight Forever. Masalah menurut saya itu bukan melulu soal di developernya jelek, karena Yuke sendiri punya pengalaman dan bagus ya. Masalah utamanya si Fight Forever ini yang kata saya ya, yang sudah jelas-jelas itu adalah di AEW-nya. Kenapa? Karena budget mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka mau. Teman-teman mungkin nggak tahu gitu. AEW itu ngasih budget cuma $3 juta untuk pengembangan di awal. Yang mana itu angkanya sangat sedikit dengan demand yang AEW mau. Yaitu apa? Kalau misalkan teman-teman ada yang bilang, oh dia mengincar gameplay seperti ini, dengerin kata saya. Gameplay yang mereka incar itu seperti WWE 2K. Incarnya seperti WWE 2K, yang mana itu sangat ngawur kalau kata saya. Itu sudah di luar masuk akal, sudah tidak masuk akal gitu. Jadi kayak ini ngapain gitu. Jadi tidak konsisten ujung-ujungnya. Apa yang dikejar sama AEW yang up dengan apa yang mereka hasilkan itu ya bertolak belakang. Kalau misalkan ada yang bilang kayak ini ngincer SmackDown versus Raw, ini ngincernya nomor sehingga ini ngincernya WWE 2K. Kelihatan banget dari banyak aspek. Mungkin ada yang bilang, oh ini karena kasualannya begini bang, oh ini karena begini. Enggak, itu kelihatan banget kok. Itu pengen dibikin serial mungkin. Mungkin teman-teman bisa membantah ini ketika ada mode Stadium Stampede ya. Cuman kita bisa lihat kok, ketika di awal itu kurang lebih yang diperlihatkan oleh AEW seperti itu. Dan jujur aja, buat saya ini adalah salah satu yang membuat gamenya sendiri mati gitu di awal. Kenapa? Karena ya tidak ada identitas yang pas. Jadi kan pengennya itu si AEW itu nge-appeal untuk semua orang. Jadi semua orang bisa main. Tapi faktanya kalau teman-teman lihat, ada beberapa mode yang memang hanya fans AEW saja yang relate. Salah satunya apa? Itu ada di minigames tebak-tebakan. Ada minigames tebak-tebakan itu pertanyaannya bener-bener hanya orang yang nonton AEW dari awal yang ngerti. Ketinggalan sedikit, gak ngerti itu. Beneran. Ini sudah banyak reviewer yang ini juga gitu. Udah banyak reviewer yang ngomong juga. Dan itu sih buat saya sebuah kesalahan yang sangat mutlak sih buat AEW Fight Forever ini. Dan mereka ingin mengganti developernya. Saya sih nggak tahu kenapa ya masalahnya. Apakah karena Yuke's minta uang mahal atau apa? Karena jujur aja, buat saya masalah utamanya bukan di Yuke's-nya, tapi di AEW. Jadi buat saya sih udah waktunya AEW untuk mengevaluasi lagi gitu. Apa sih kesalahan-kesalahan yang mereka buat selama pengembangan ini dan apa solusinya yang akan mereka lakukan. Ganti developer? Enggak juga. Gitu loh. Karena memang katanya Fight Forever tuh dimiliki sama AEW, bukan dimiliki sama Yuke's. Jadi AEW bisa gonta-ganti developernya sesuka hati dan ya gak tahu mereka mau incar siapa. Apakah sesuai rumornya kata mau incar EA. Yang mana buat saya gak usah lah incar EA, incar apa kayak seambisius itu gitu di dunia gaming. Jujur aja AEW itu jangan dulu di gaming lah. Ini saya bukan ingin menghambat progres AEW atau gimana, enggak sama sekali kok. Buat saya sih jangan dulu di gaming lah. Kalau mau di gaming tuh sectionnya jangan terlalu besar dan jangan ngincar kayak apa, pengen bener-bener ngalahin WWE dalam sektor apapun, bener lah. Salah satu yang harus dilakukan adalah kenalin dulu gitu. Ini AEW, ini adalah AEW yang kita punya, gitu loh. Dan itu lambat laun nanti orang juga akan tertarik gitu. Jangan inilah. Udah banyak kok game-game yang udah yang mendaki-daki
dan hasilnya flop. Contoh paling gampang yang kemarin tutup Concord. Itu Concord, lihat loh, mendaki-daki banget loh itu game. Kita mengembangkan game ini selama 8 tahun sementara developernya baru lahir 2018. 10 hari doang tutup gamenya. Makanya buat saya sih Fight Forever ini bukan soal bagaimana gamenya akan berkembang di kemudian hari, bukan. Tapi lebih ke bagaimana AEW mengenalkan game itu sendiri gitu. Apa yang mau dijual dari Fight Forever? Apa sih yang mau diberikan ya? Karena jujur aja, Fight Forever buat saya nggak ada yang spesial. Makanya waktu itu saya bilang, saya itu dari awal konsisten protesnya itu bukan gara-gara dijual dengan harga segitu, bukan. Tapi dijual dengan harga segitu, tapi tidak memperlihatkan inovasi yang spesial. Tidak memperlihatkan apa pembedanya Fight Forever dari game-game fighting yang sudah ada. Yang bisa kita lihat contoh yang paling mudah itu ada 3. Wrestling Revolution, Fire Pro Wrestling, dan WWE 2K. WWE 2K menjual simulasi gulat yang serealistis mungkin. Wrestling Revolution menjual game gulat free to play dengan beberapa mekanisme yang unik. Kalau Fire Pro Wrestling lebih ke kustomisasinya. Yang dijual memang kustomisasinya yang banyak bisa digunakan ya, dan emang bagus. Nah, si Fight Forever ini mau jual apa? So far emang nggak kelihatan mana yang mau dijual, mana yang dibikin lebih menonjol dan lain sebagainya. Sehingga kalau kata saya Fight Forever dianggap flop itu ya alasannya memang sesimpel itu. Saya juga di sini bukan yang nggak suka banget itu dengan Fight Forever atau lain sebagainya, tapi memang AEW harus membuat ketegasan mereka mau bikin brandingnya seperti apa. Ya kalau cuman branding mepet-mepet WWE mah ya segitu-gitu aja sih kalau kata saya. Nggak, saya nggak akan membahas soal rating pendek atau apa, enggak, ini murni soal gaming aja. Di gaming memang AEW nggak punya nama, sehingga hal yang harus mereka lakukan yang pertama adalah nyari namanya dulu. Nyari nama yang udah dipunya orang tuh ya kemungkinan nggak akan dilirik. Kenapa? Karena ya orang udah ada yang punya nama sebelumnya, ya mending lirik ke sana lah gitu. Sesimpel itu. Ya cuma sekarang sih balik lagi aja, apakah teman-teman masih mau denial dengan soal flopnya Fight Forever ini? Saya sih tetap full support ya, mudah-mudahan Fight Forever bisa bagus gitu. Misalkan nanti ada game berikutnya atau bagaimana ya. Cuman lagi-lagi kalau misalkan dengan cara yang sekarang, saran saya sih memang mending gak usah fokus ke dunia gaming dulu, mending fokus ke yang lain dulu aja. Nanti kalau udah fokus ke yang lain ya, udah bagus, coba deh masuk gaming boleh. Biar gak boncos juga duit sebenarnya. Kasihan Tony kan nombokin terus ya. Nah itu aja dulu buat hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau like dan share jika video dan bermanfaat, silakan. Jangan lupa follow, subscribe biar gak ketinggalan update berikutnya dari MF Wrestling, dan komen kalau ada ide, saran, kritik, dan lain sebagainya yang mungkin mau disampaikan di video hari ini. Ya, jangan lupa tonton saya di video sebelah ya. Di channel sebelah itu tonton. Kemarin bahas Edge, terus bahas rating AEW. Nanti mungkin bahas apa lagi saya nggak tahu. Ya, itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.